Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Baru saja diloloskan oleh KPU untuk mengikuti pemilihan umum di tahun 2024 nanti. Partai Umat sudah berulah, sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan KPU, walaupun mereka berdalih bahwa pengibaran bendera ini hanya spontanitas untuk mengucapkan rasa syukur kalau Partai Umat sudah lolos untuk mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Jadi baru saja dilantik sudah offside, ya, sudah tidak mengenakan hati orang, dan ini sampai-sampai Ma'ruf Amin, ya, Kiai Ma'ruf Amin yang notabene tidak terlalu kelihatan, ini pun sampai angkat bicara karena hubungannya dengan pengibaran bendera ataupun semacam kampanye di situ yang berada di lingkup atau wilayah atau lingkungan masjid atau tempat ibadah. Nah, jadi peraturan ini itu sudah ditetapkan KPU bahwa kampanye ataupun penyampaian politik di tempat ibadah itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa seperti itu? Ya, kita bisa membayangkan, ya, dari berbagai masjid itu kan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah ketika di situ ada politik, sedangkan orang yang ke situ itu berbagai macam orang. Ada yang dari partai lain seperti partai PDIP ataupun dari partai PKB ataupun dari partai-partai yang lain yang di situ bisa jadi tidak sesuai dengan ataupun bukan anggota dari Partai Umat saja. Nah, ketika itu ada penyampaian politik di suatu tempat ibadah, maka yang ada adalah kontradiktif dengan jamaah-jamaah yang lain. Nah, kita bisa membayangkan seperti itu, ya. Kita pergi ke tempat ibadah itu tujuannya untuk mengabdi ataupun beribadah kepada Allah sebagai kawula ataupun sebagai hamba yang untuk berserah diri kepada Allah. Tapi di situ disekoi suatu politik, sebuah hal yang keduniawian. Nah, jadi tidak akan nyambung, ataupun kalau iya itu pasti terjadi kontradiktif karena berbagai macam orang ada di situ, bukan hanya dari Partai Umat saja. Makanya ini dilarang, dan itu dilakukan oleh Partai Umat yang diketuai oleh mantunya Amin Rais yang kemudian didirikan oleh Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro di situ. Dan hal-hal seperti inilah yang kita tidak suka ataupun kita tidak mengiyakan bahwa Amin Rais ini sebenarnya arogan sejak dulu, mau enaknya sendiri dan tidak mau mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi kenapa ini bisa terjadi dan seharusnya itu tidak terjadi, dan itu dilakukan oleh seorang Amin Rais melalui partainya yang baru saja partai kecil yang sikapnya arogan, yang mentang-mentang jadi oposisi ataupun tidak setuju dengan pemerintah bisa seperti itu. Nah, sikap ini benar? Ya tentu saja tidak. Dan apakah ini harus dihukum ataupun diberikan peringatan? Tentu saja iya, harus. Karena ketika ini tidak ada peringatan, maka kedepannya kita khawatir akan terjadi hal-hal seperti ini lagi dari partai-partai politik yang lain, karena tidak ada tindakan tegas di awal. Dan partai kecil pun berani, apalagi partai-partai yang lain. Nanti seperti itu, biar tidak terjadi perpecahan di Indonesia, kan seperti itu. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.